bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran sejarah Indonesia. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, mungkin kalian sudah berdoa ya dalam hati kalian masing-masing untuk melaksanakan pembelajaran ini. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih sekarang kita akan membahas tentang materi apa? Ya, kita masih akan tetap membahas mengenai materi di bab 2. Kemarin kita sudah membahas mengenai 11 kerajaan. 11 kerajaan sudah kita bahas dan sudah selesai. Kali ini kita akan mempelajari mengenai terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan. Oke. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama itu menjelaskan asal-usul terbentuknya hubungan perdagangan di Nusantara. Yang kedua, menganalisis proses terbentuknya jaringan Nusantara melalui jalur perdagangan. Yang ketiga, mengidentifikasi dampak dari terbentuknya jaringan Nusantara melalui jalur perdagangan. Kemudian, bagaimana sih terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan? Nah, di sini kita akan membahas 4 submateri. Yang pertama, asal-usul terbentuknya hubungan perdagangan di Nusantara. Yang kedua, proses terbentuknya jaringan Nusantara melalui jalur perdagangan. Yang ketiga, dampak dari terbentuknya jaringan Nusantara melalui jalur perdagangan. Dan yang keempat, bukti-bukti terbentuknya jaringan Nusantara melalui jalur perdagangan. Baik, kita ke pembahasan pertama, yaitu bagaimana asal-usul terbentuknya hubungan perdagangan di Nusantara. Nah, terbentuknya hubungan perdagangan di Nusantara ini diawali dengan penguasaan laut. Nah, kemarin kita sudah membahas kerajaan, 11 kerajaan. Di sana ada kerajaan Sriwijaya, di mana kerajaan Sriwijaya ini terkenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara, di mana kerajaan ini sudah menguasai banyak wilayah baik di darat maupun di laut. Nah, kemudian jalur perdagangan saat itu sangat ditentukan dari kepentingan ekonomi atau keadaan ekonomi pada saat itu dan perkembangan jalur yang berbeda-beda. Misalkan pada masa Praksara, hemogen budaya ini didominasi dari pendukung budaya Austronesia di Asia Tenggara darat. Kemudian pada masa Hindu-Buddha ini dipengaruhi oleh dua kekuatan besar dua negara, yaitu Cina dan India. Nah, di mana kedua negara ini merupakan superpower yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat di Nusantara. Kemudian dengan adanya perubahan jalur perdagangan, dengan adanya hubungan dengan Cina dan India, secara langsung masyarakat Nusantara ini terintegrasi secara langsung berhubungan dengan jalinan perdagangan dunia pada masa itu. Kemudian selanjutnya yaitu proses terbentuknya jaringan Nusantara melalui perdagangan. Bagaimana? Nah, kita lihat di sini. Kita mau lihat dari Selat Malaka. Pada saat itu, Selat Malaka merupakan jalur penting dalam pelayaran dan perdagangan bagi pedagang yang melintasi bandar-bandar di sekitar Samudra Indonesia dan Teluk Persia. Nah, selat ini merupakan pintu gerbang pelayaran yang menghubungkan Arab, India, dan Cina. Nah, di sebelah barat Laut Nusantara ini menghubungkan dengan Arab dan India, sedangkan di sebelah timur Laut Nusantara ini menghubungkan dengan Cina. Nah, jalur ini terkenal dengan nama Jalur Sutra, di mana penamaan ini digunakan sejak abad 1 Masehi hingga 16 Masehi. Nah, dengan komoditas kain sutra yang dibawa dari Cina untuk dijual atau untuk diperdagangkan di wilayah lain. Jadi, barang yang dijual pada saat itu berupa kain sutra yang dibawa dari Cina, kemudian diperdagangkan di wilayah lain. Nah, dengan ramainya jalur ini, perdagangan ini mendukung memunculkan bandar-bandar di sekitar jalur seperti Samudra Pasai, Malaka, dan kota Cina yang sekarang mungkin bertepatan di Sumatera Utara yang sekarang. Kemudian kita bahas apa lagi? Di sini ada dampak dari terbentuknya jaringan Nusantara melalui pelayaran atau perdagangan. Nah, dengan adanya hubungan dengan orang asing, dengan negara lain, pasti memiliki dampak yang
akan tertinggal di Nusantara ini. Nah, apa aja nih? Bagaimana atau apa saja dampaknya? Nah, sudah kita bahas tadi bahwa Selat Malaka merupakan jalur penting pada saat perdagangan saat itu. Kemudian karena itu kehidupan masyarakat di Selat Malaka ini sangat sejahtera. Mereka terbuka baik dalam bidang ekonomi atau sosial, dan mereka juga terbuka melalui perdagangan dengan orang asing. Kemudian masyarakat ini juga sangat terbuka dengan budaya-budaya yang datang, terutama dari Cina dan India. Selat Malaka ini sangat kental dengan budaya India dan Cina ini sampai saat ini juga. Kemudian selain itu, jaringan perdagangan dan budaya antarbangsa penduduk di Kepulauan Indonesia juga berkembang pesat, terutama karena terhubungnya oleh jaringan Laut Jawa, sehingga Kepulauan Maluku secara tidak langsung juga terintegrasikan dengan jaringan ekonomi dunia yang berpusat di sekitar Malaka dan sebagainya di pantai barat Sumatera seperti Barus. Kemudian kita ke bukti-bukti terbentuknya jaringan Nusantara melalui jalur perdagangan. Ada apa aja? Nah, selain dampak yang sudah Ibu sampaikan tadi, ternyata dari hubungan jaringan perdagangan internasional ini menumbuhkan atau melahirkan kekuatan politik baru di Nusantara, seperti peta politik yang ada di Jawa dan Sumatera. Nah, ini ditunjukkan oleh di ZA Hall yang bersumber dari catatan pengunjung Cina yang datang ke Sumatera ya. Nah, jadi di catatan ini ada 2 negara disebutkan. Yang pertama itu ada Moloyo atau Melayu, dan di pantai timur Melayu itu terdapat di pantai timur. Nah, atau tepatnya di Jambi. Nah, kemudian di sebelah selatannya yaitu tercatat Celifoce, pengucapan cara Cina untuk kata bahasa Sanskerta Sriwijaya. Kemudian selama periode Hindu-Buddha, kekuatan politik besar Nusantara yang memiliki kekuatan integrasi secara politik sejauh ini dihubungkan dengan kerajaan besar. Kerajaan besar kalian sudah tahu, Sriwijaya, Singhasari, dan Majapahit. Oke. Sriwijaya, Singhasari, dan Majapahit. Kemudian di sini Ibu ada bukti peninggalannya. Bukti peninggalan di sini ada relief terakota. Relief terakota ada 3 ya. Ada 3 relief terakota. Yang pertama menggambarkan paras muka orang Arab atau Persia yang membuktikan bahwa hubungan dagang ini memang dipengaruhi oleh orang Arab. Kemudian ada relief terakota yang menggambarkan paras muka India, di mana sudah jelas bahwa jalur perdagangan ini memang ada hubungannya dengan orang India. Peninggalannya pun, budaya-budayanya pun. Ini sudah bisa dilihat bahwa dari kepalanya, mungkin kalian kalau misalkan sudah melihat film Mahabharata, tidak jauh sih ya seperti itu gayanya gitu, style orang-orang dari India gitu. Kemudian relief terakota yang menggambarkan paras muka orang Cina dengan topi kerajaannya seperti topi yang khas yang bulat seperti itu. Mungkin kalian juga bisa lihat ya, nanti misalkan kalian bisa lihat-lihat film-film Cina waktu pada saat zaman dulu seperti itu. Nah, oke, mungkin untuk materi dicukupkan sekian dari Ibu. Apabila memang ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan melalui grup WhatsApp. Oke, tetap semangat. Jangan patah semangat belajar walaupun keadaan sedang mengkang kita, walaupun keadaan membuat segala kemalasan datang, tapi kita harus tetap semangat untuk menuntut ilmu. Nah, semoga materi yang Ibu sampaikan bisa sampai ke kalian, bisa dipahami oleh kalian, dan akhir kata dari Ibu, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.